nomor 19, standar hidup suatu negara diukur oleh, nah ini juga harusnya udah tahu ya, PDB real per orangan atau kita sebut dengan per kapita. Nah, pertama-tama harus jelas dulu ya. Jadi saya akan jelaskan dua konsep dulu ya. Kenapa real bukan nominal? Mengapa perorangan bukan total? Nah, saya akan jelaskan real versus nominal dulu ya. Apa yang membedakan PDB real dan nominal kalian sudah tahu. Letak perbedaannya adalah di uh, metode perhitungannya. Kalau PDB real, memang misalnya pakai value added P kali Q ya. PDB nominal juga P kali Q. Tapi yang membedakan adalah kalau di PDB nominal, P-nya ngikutin tahun tertentu. Sedangkan kalau PDB real, harga konstan sesuai dengan base year. Sehingga bisa jadi ada suatu negara, dia inflasinya sangat tinggi. Entah karena krisis atau money supply-nya terlalu tinggi. Ya, misalnya dia nyetak uang terlalu banyak sehingga kecenderungan inflasinya tinggi yang mungkin normalnya 5% per tahun, dia entah kenapa jadi 10-20% inflasi per tahun. Nah, berarti harganya akan naik. Nah, ceritanya outputnya naik juga gitu. Tapi naiknya nggak sebesar itu. Tapi gara-gara pakai nominal GDP, seolah-olah naiknya gede banget nih outputnya. Padahal kontribusi kenaikannya dipengaruhi oleh P sangat banyak. Nah, jadi kalian udah ngerti nih, oh kenapa kita pakai BDB real. Karena kesejahteraan itu lihatnya dari produktivitas, bukan lihat dari expenditure atau income. Kayak gini lah, misalnya kalian bisa dapat income banyak. Tapi misalnya gini, kalian pilih mana? Ya, secara sederhana ya, secara sederhana. Saya nggak minta kalian pikir yang kompleks. Misalnya kalian ada pilihan tinggal di negara A sama negara B. Di negara A intinya dalam satu tahun kamu dibayar $50.000 ceritanya. $50.000 ini pendapatan bersih kamu lah misalnya. Pendapatan bersih, maksudnya pendapatan dipotong pajak ya. Sedangkan di negara B kamu $75.000. Ini udah dipotong pajak loh ya. Tapi pilih mana? Kamu tinggal di negara A atau negara B. Nggak serta-merta lihat dari si ini ya, pendapatan yang dipotong pajak. Nggak selalu ini decisionnya. Kamu mesti tahu dulu nih, biaya hidup di negara B gimana? Lebih mahal dari negara apa? Enggak. Kalau lebih mahal, kira-kira 75.000 nih setara misalnya 75.000 nih kira-kira bisa beli apa nih? Misalnya kalau disetarakan $75.000 itu setara membeli di negara B 75.000 tuh seperti beli 100 ton beras misalnya. Ya kita nggak tahu ya ukurannya apa misalnya. Anggap aja 100 ton beras. Nah sedangkan di negara A 50.000 itu 200 ton beras. Nah jadi secara simplifikasi, oh di negara A gue dapat income bersih lebih kecil dari negara B. Tapi kok kayaknya di negara A gue bisa beli lebih banyak gitu. Ya, maka decisionnya bukan dari yang mau saya sampaikan dari ini apa? Eh, Kenapa PDB nominal nggak dipakai kesejahteraan? Karena PDB nominal hanya mengukur berapa sih expenditure atau income di negara tersebut. Tapi dia nggak mengukur berapa yang dinikmati, berapa yang diproduksi, berapa yang dikonsumsi. Itu nggak diukur, tapi ada faktor harga yang membuat dia itu nggak pure mengukur key. Maka indikator PDB real dipakai untuk mengukur kesejahteraan. Nah, tetapi PDB real juga nggak langsung jadi kesejahteraan. Dia mesti diolah jadi PDB real per kapita atau perorangan. Nah, karena kita udah jelas nih, udah ngerti nih, kenapa pakainya real bukan nominal. Karena nominal lebih melihat buat expenditure income, dan itu mungkin nanti kepake buat kalau pemerintah ingin melakukan perencanaan keuangan ya. Nah, jadi udah tahu kenapa real dipakai. Nah, sekarang kenapa per kapita atau per orang, kenapa bukan total? Nah, maka sebenarnya saya udah jelaskan di video juga ya, sebuah negara dengan penduduk yang lebih besar, pasti punya kecenderungan bikin output lebih besar. Gampangnya kalau kita asumsiin suatu negara, ada negara A sama B, produktivitasnya sama per penduduk. Nah, pasti yang total produktivitasnya lebih gede yang penduduk. Kenapa? Karena penduduk itu dikalikan dengan output yang dihasilkan per orang. Ya, maka kita nggak bisa bandingin PDB Finlandia dengan PDB India. India ada 1,3 miliar kalau nggak salah. Finlandia mungkin cuma 5 juta. Ya sampai kapanpun India pasti lebih gede. Ya memang ada kasus misalnya ya, India misalnya apa ya? Misalnya contohnya Indonesia, setahu saya bentar ya. Setahu saya misalnya ini saya kurang tahu ya. Atau saya ambil contoh India versus Korea Selatan gitu ya. Atau versus Jepang. Jepang itu saya lupa penduduknya berapa ratusan juta. Yang jelas lebih gede India ya, India sampai miliaran. Nah, memang ada kasus negara yang penduduknya lebih kecil, PDB-nya lebih gede. Nah, artinya apa? Dia gila. Eh, udah penduduknya lebih kecil, produktivitasnya lebih gede, tapi gedenya gede banget sehingga
tetap lebih gede dia gitu, padahal penduduknya lebih kecil. Nah, tapi kan nggak selalu. Misalnya ada yang ekstrim kayak Finlandia versus India, itu ekstrim banget tuh, ya. Sampai makanya ya jangan terlalu membanggakan misalnya kayak oh Indonesia perekonomiannya terbesar ke 10 atau ke 20 atau ke 15 ya. Harusnya kita terbesar ke 5 atau nomor 4. Oh, kita penduduknya terbesar ke 4 kan. Kalau harusnya logikanya gitu karena kan kalau kalau dipakai rata-rata berarti kalau secara rata, kalau misalnya semua negara produktivitasnya sama atau semuanya berada di rata-rata, logikanya perekonomian yang paling besar pasti China. Habis China, baru India, baru US, baru Indonesia sebagai negara dengan penduduk keempat terbesar. Kalau di masa depan kita diproyeksikan urutan kelima penduduknya, ya kita harusnya ekonomi terbesar kelima. Itu kalau semua negara sama tuh produktivitasnya, ya kan? Makanya jangan terlalu membanggakan Indonesia masuk ekonomi terbesar ke 10. Ngelihatnya dari PDB, ya iyalah penduduk kita terbesar keempat gitu kan. Sampai kapanpun Finlandia yang cuma 5 juta nggak akan bisa ngalahin PDB India gitu. Ngejarnya terlalu jauh ya. Dia Finlandia ngalahin Australia aja udah luar biasa. Saya nggak tahu gitu ya. Eh, tapi intinya nggak, negara yang penduduknya kecil sangat susah untuk jadi ekonomi terbesar dan nggak perlu juga. Yang lebih penting PDB per orangnya tuh berapa. Mereka nikmatin berapa orangnya. Per penduduk itu mereka bisa ngeluarin uang berapa dan mendapatkan berapa. Itulah sebabnya kita lihat per kapita, lihatnya produktivitas per penduduk. Jadi apple to apple. Ya, kalau bandingin Indonesia sama US juga nggak apple to apple, penduduknya beda. Nah, supaya apple to apple, lihatnya per orang atau rata-rata. Itulah sebabnya kenapa standar hidup diukur dari PDB real per kapita. Itu atau per orang, oke? Jadi jelas ya kenapa kita pakai indikator per kapita. Oke, terima kasih.